Pleno PPK dipasang pagar kawat berduri. Mafia listrik resahkan warga. Panen raya duku kualitas nomor 1. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim News Sumsel edisi hari ini, Rabu 28 Februari 2024. Saya Romi Afriansa, inilah News Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kepolisian dari Polres Musirawas Utara mengerahkan ratusan personil dan memasang pagar kawat berduri di kantor camat, tempat penghitungan suara PPK Kecamatan Karangjaya. Pleno penghitungan suara pemilu di tingkat Kecamatan PPK Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara dijaga ketat pihak keamanan TNI dan Polri. Ratusan personil gabungan mengawal ketat dan menjaga setiap pintu masuk tempat penghitungan suara yang dilakukan di dalam kantor Kecamatan Karangjaya. Pihak polisian juga memasang pagar kawat berduri di area luar kantor kecamatan, karena telah terjadi beberapa kali aksi unjuk rasa sebelumnya. Penjagaan ketat dan pemasangan kawat berduri dilakukan guna menjaga situasi penghitungan suara agar tetap aman dan damai serta tidak terjadi situasi yang tidak diinginkan. Kawat barier ini dikhususkan untuk menghalau apabila ada pengunjuk rasa yang akan melakukan anarkis. Kami mendapat bantuan dari Batalion B Brimob Polda Sumsel sebanyak 122 personil, dibantu dari Dalmas Lanjut Polda Sumsel sebanyak 50 personil, dan dibantu juga BKU dari beberapa Polres. PPK Kecamatan Karangjaya masih melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, sedangkan untuk pleno DPRD Kabupaten akan dilaksanakan setelah penghitungan ulang di 17 TPS di 3 desa yang terdapat indikasi kecurangan. Dari Muratara, Sudirman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Warga desa Cemiung, Kecamatan Buana Pemaca resah, pasalnya diduga oknum instalatir listrik melakukan los meteran secara diam-diam saat melakukan perbaikan listrik. Kemudian warga didatangi pihak PLN dan dipaksa bayar di tempat dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Beberapa warga desa Gemiung, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan resah akibat ulah oknum instalatir listrik. Oknum instalatir tersebut melakukan aksi secara diam-diam, lalu melakukan los meteran aliran listrik di rumah warga yang tidak mengerti tentang listrik saat diminta perbaikan. Anehnya, selang beberapa hari kemudian petugas PLN unit Muara II mendatangi rumah warga tersebut dengan dalih arus listrik di rumah mereka sudah dalam keadaan los meteran. Warga yang merasa tidak berbuat menjadi panik karena mengancam akan mencabut meteran bila tidak memenuhi sejumlah uang saat itu juga. Warga yang dipaksa diminta sejumlah uang merasa dirugikan dan melaporkan persoalan tersebut ke kepala desa setempat. Akan tetapi Kades pun ternyata merasakan hal yang sama, diminta uang oleh petugas PLN, dituduh bangunan balai desanya sudah dalam keadaan los meteran. Aku kemarin tuh beli ini, aku memang itu lampu aku tuh bantuan. Nah, bantuan pemerintah. Nah, selalu mati terus lampu aku tuh. Terus uji sama Kak Eri, tolong dandani dulu uji lampu aku ini mati terus. Ya dipasang, didandani, aku tidak tahu kalau dihitukannya. Di los lampu itu. Oh, nanti perannya ibu ini, kamu nggak dikasih duit, meter ini dicabut katanya. Harus ada duit sekarang juga. Nanti Pak, kami itu takat lampu itu, kami itu semua buat pasang ini rasanya. Nah, jadi pasang lah minyak tadi. Utang duit, dan jualnya cepat lagi. Sampai sekarang nggak tahunya dicabut, padahal lah bayar terus. Bayar jutaan dicabut lagi pula? Iya, dicabut inilah. Padahal rutin. Dan yang ganti pulsa tadi, yang pakai pulsa tadi bayar berapa? Sejuta. 200. Yang pakai tadi? Sejuta.
Warga berharap ulah oknum instalatir listrik ditindak sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih terlalu rendah. Namun kebutuhan air bersih sangat tinggi. Untuk itu PDAM Oku Selatan menargetkan memperluas jaringan air bersih hingga 4 kecamatan pada tahun ini. Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berbukit dan pergunungan sangat rentan akan kekurangan air bersih. Padahal kebutuhan air bersih sangat didambakan oleh warga. Perusahaan daerah air minum Tirta Saka Selabung yang merupakan operator utama penyalur air bersih di Ogan Komering Ulu Selatan menargetkan memperluas jaringan air bersih hingga 4 kecamatan yang dianggap rentan kekurangan air bersih. Direktur PDAM Tirta Saka Selabung Hendra Gunawan menuturkan dari hasil pemetaan pihaknya bersama pemerintah daerah melalui Dinas PU dan Bapeda terdapat 4 kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Selatan yang masih membutuhkan air bersih. Keempat kecamatan tersebut meliputi Sungai Are, Hisam Tinggi, Buai Sadang Aji, Runjung Agung, dan Ranau Raya meliputi beberapa titik di wilayah Banding Agung, Buai Pematang, Ribu Ranau Tengah, dan beberapa titik Warkuk Ranau Selatan. Ini DED ini dibangun sangat membantu untuk penambahan pelanggan PDAM ke depan, karena terus terang idle PDAM di Tirta Saka Selabung sekarang sudah menipis. Karena itu mungkin PDAM mengusulkan ke pemerintah untuk segera mungkin kita melakukan penambahan spam baru di Oku Selatan. Saat ini pelanggan PDAM Tirta Saka Selabung wilayah Ogan Komering Selatan mencapai 12.000 pelanggan. Cakupan membangun air bersih sendiri terbagi dua, yakni untuk wilayah kota melalui PDAM dan pedesaan dilakukan oleh Dinas PU. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi pemberian DIPA dan penandatangan perjanjian kinerja 2024 BDKRI. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Pemirsa, sambut tahun anggaran 2024, Balitbang Diklat Kemenak RI mengundang semua satuan kerja untuk hadir dalam rangka pemberian DIPA 2024, sekaligus penandatanganan revisi peraturan kinerja 2023 dan peraturan kinerja 2024. Menyambut tahun anggaran 2024, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Menyambut tahun anggaran 2024, Balitbang Diklat Kemenak RI mengundang semua satuan kerja untuk hadir dalam rangka pemberian DIPA 2024, sekaligus penandatanganan revisi peraturan kinerja 2023 dan peraturan kinerja 2024 yang bertempat di Hotel JS Luansa, Jakarta.
Usai penandatanganan peraturan kinerja tahun 2024, Profesor Dr. Suyitno selaku Kepala Balitbang Diklat Kemenak RI berpesan kepada seluruh satuan kerja, sekaligus penyampaian arahan dari Presiden RI Joko Widodo. Di tahun ini merupakan tahun yang penting karena menjadi tahun terakhir masa kepemimpinan Bapak Jokowi. Untuk itu ia menekankan agar setiap kepala satuan kerja dapat mengakselerasikan semua program satuan kerja dan juga mempercepat penyerapan anggaran. Dirinya juga berpesan untuk seluruh kepala satuan kerja agar dapat memitigasi potensi terjadinya automatic adjustment seperti yang terjadi di tahun anggaran 2023. Hal tersebut juga berkaitan dengan keluarnya SOTK, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM yang akan menjadi wajah baru bagi Balitbang Diklat Kemenak. BDK Palembang menerima DIPA 2024 dengan total nilai sebesar 27,8 miliar dalam rangka mempercepat realisasi program dan penyerapan anggaran. BDK Palembang akan melaksanakan pelatihan sejak bulan Januari 2024. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Bupati Ogan Komering Ulu, Haji Teddy Melwansa, SSTP MMMPD, membuka secara khusus Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Oku. Di Komplek Islamic Center, pejabat Bupati Oku ini mengaku bangga para peserta merupakan warga asli Kabupaten Oku. Sebanyak 276 putra-putri terbaik Kabupaten Oku mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat kabupaten. Perlombaan membaca Al-Quran dibuka langsung pejabat Bupati Oku Haji Teddy Melwansa SSTP MMMPD bersama unsur Forum Komunikasi Daerah setempat. Haji Teddy Melwansa merasa bangga dengan adanya perlombaan MTQ tingkat kabupaten tersebut. Dirinya berharap dan meyakini semua peserta merupakan warga yang berdomisili setiap kecamatan, tidak ada peserta dari luar. Teddy mengaku telah mengecek diskusi sejenak dengan panitia bahwa tidak ada lagi pemain impor dari kabupaten lain. Dirinya mengaku bangga putra-putri terbaik dari desa dan kecamatan. Teddy berharap para peserta yang didominasi anak-anak dapat membanggakan semua, bukan hanya di Kabupaten Ogan Komering Ulu saja, juga berkiprah di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Teddy Melwansa juga menekankan jadikan kegiatan ini sebagai bagian dari syiar agama guna lebih mendekatkan Al-Quran pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selain itu, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup. Al-Quran tidak hanya sekedar dilombakan membaca dan melantunkannya saja, tapi juga hendaknya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami cukup berbangga kepada teman-teman bersama teman-teman muslidah bahwa ini adalah putra-putri terbaik dari kecamatan yang ada di Oku. Kita tidak pernah menggunakan putra-putri yang dari luar. Insya Allah ini betul-betul putra-putri terbaik dari kecamatan-kecamatan yang ada di Oku. Dan insya Allah ini merupakan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 ini sudah kami wanti-wanti kepada panitia untuk diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang nanti peserta yang akan bertanding istilahnya mengadukan keahlian keterampilan dalam membaca, memahami kaligrafi dan berbagai macam cabang dalam MTQ ini berjumlah 276 yang terdiri dari 140 putri dan 136 putra dari seluruh wilayah kecamatan. Dan itu adalah putra-putri sebagaimana dijelaskan Pak Bupati tadi adalah putra-putri yang asli berdomisili di wilayah kecamatan masing-masing. Para pemenang dipersiapkan menghadapi MTQ tingkat provinsi. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Oku akan memberikan reward bagi pemenang tingkat kabupaten berupa hadiah jalan-jalan serta juara satu tingkat provinsi akan dihadiahi umroh. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya Pemkab Ogan Komering Ulu mengatasi kawasan daerah Pancur yang sering langganan banjir diklaim berhasil. Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansa meninjau secara langsung kawasan tersebut. Teddy Melwansa, pejabat Bupati Oku, melakukan sidak lapangan kawasan yang sering langganan banjir saat musim penghujan, salah satunya daerah Pancur, Kecamatan Batu Raja Timur. Mengendarai mobil dengan menyetir sendiri, PJ Bupati Oku Teddy Melwansa melakukan pengecekan aliran pembuangan air yang telah dibuat Pemkab Oku pada tahun lalu. Upaya ini bisa dibilang berhasil walau masih ada beberapa titik genangan air. Namun Teddy mengaku telah mengetahui penyebabnya. Pihaknya tentu akan melakukan langkah perbaikan sehingga aliran air yang mengenang bisa disalurkan. Kawasan Pancur sendiri dulunya menjadi langganan banjir. Beberapa rumah saat musim hujan sering tenggelam hingga mencapai 2 meter.
Namun Teddy mengaku setelah hujan lebat tidak terjadi lagi. Memang ada dua opsi waktu itu yang kami lakukan. Yang pertama membangun saluran drainase, yang kedua kami melebari ada gua. Jadi ada gua alami yang di sana yang tepat larinya air. Kemarin memang sempat gua ini agak tersumbat karena banyak tanah dan sampah-sampah. Nah kemarin kami sudah minta kepada teman-teman BPBD, PUPR untuk bersama teman-teman staf lainnya untuk melakukan penggalian lagi gua itu, sehingga sekarang alhamdulillah sejak dibangunkan dua opsi ini daerah Pancur sekarang sudah terbebas dari banjir. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi banjir yang menggenangi daerah Pancur ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Panen raya Duku kualitas nomor 1. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Nikmatnya Ramadan hanya di iNews. Pemirsa, jelang penetapan anggota DPRD terpilih masa bakti 2024 hingga 2029, puluhan widya suara dari 7 provinsi mengikuti pelatihan Training of Trainer atau TOT bagi anggota DPRD di Aula Putri Kembang Dadar Palembang, Senin siang. Sumsel ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Kegiatan ini menjadi penting mengingat anggota DPRD terpilih akan melaksanakan fungsinya usai resmi dilantik sebagai wakil rakyat. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini memberi latihan widya suara agar mampu menjembatani tugas legislasi, penganggaran dan pengawasan pada program pemerintah. Asisten 3 Pemprov Sumsel Kurniawan mengatakan cukup bangga Sumsel ditunjuk sebagai tuan rumah untuk 7 provinsi, sementara Kepala BPSDM Sumsel Edward Juliarta menjelaskan sebanyak 59 diantaranya Papua Barat, Jambi, Kalbar, Sumbar, Sumut, dan Sumatera Selatan. Edward berharap para widya suara mampu mengemban tugas dengan menyerap pelatihan untuk bisa nantinya disampaikan dalam orientasi anggota DPRD 2024. Banggaan kita, Pak. Jadi 6 provinsi itu mempercayakan widya suaranya untuk dilatih bersama-sama di sini bersama kita. Ini suatu kepercayaan dan mereka nantinya itu akan memberikan training nanti untuk para anggota DPRD yang terpilih untuk masa bakti 2024-2029 di daerahnya masing-masing. Bekalan supaya paling tidak kita bisa menjembatani antara asumsi dan paradigma kita, siapa eksekutif dan teman-teman legislatif. Ya, kita tahu lah kalau latar belakang yang berbeda itu kan tentu akan ada persoalan kalau tidak kita jembatani, menyatukan paradigma supaya persepsinya sama. Kemampuan widya suara diharapkan mampu mengakomodir eksekutif dan legislatif, mengingat anggota DPRD terpilih memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah satu buah yang terkenal di Sumatera Selatan, yakni duku, selain manis, buah ini pun sangat disukai setiap orang.
Kini petani duku di Ogan Komering Ilir sedang panen raya duku. Hingga tak heran petani meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Berikut liputannya untuk Anda. Dulu dikenal salah satu buah yang banyak berasal dari Sumatera Selatan. Salah satunya yang terkenal berasal dari daerah Kijang, Kecamatan SP Padang, Ogan Komering Ilir atau dikenal juga duku komering. Selain rasanya yang sangat manis, legit dan kulitnya yang tipis, buah duku tersebut juga sangat disukai setiap orang. Panen raya duku ini sangat membawa berkah bagi pemilik kebun duku karena hasil panen duku bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Buah duku tersebut kemudian dikemas di peti dan dijual keluar daerah hingga Pulau Jawa dengan harga berkisar antara Rp150.000 hingga Rp180.000 per petinya. 1 kilogram duku dipatok dengan harga Rp15.000. Berkat buah duku mampu mendongkrak ekonomi keluarga, bahkan dalam satu kebun pernah mendapatkan omset hingga Rp50 juta. Panen duku ini juga berimbas pada ekonomi masyarakat sekitar yang ikut membantu memanen, mengemas, dan menjual. Kita berangkat mobil-mobil aja, 400 peti, 300 peti berangkat. Ini berapa kali berangkat, Pak? Kita baru 6 kali. 6 kali, Pak? Kirim kemana, Pak? Ke Jakarta, ke Jogja. Perawatan kebun duku juga dinilai tidak terlalu rumit, hanya perlu disiram jika musim kemarau dan diberi pupuk buah agar buahnya melimpah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitra di iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.